Yaitu ibu memanggil. Setiap jam 10 bawa anak ibu awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Ruang Siaran Menoreh. Selamat berjumpa lagi di podcast episode 17. Hari ini narasumber kita telah hadir Kasat Binmas Polres Kulon Progo, Ajun Komisaris Polisi Dinda Martanti SHMM. Saya sapa, selamat pagi Bu Dinda. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kami baik. Terima kasih telah hadir di Ruang Siaran Menoreh. Ini media kami untuk mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Boleh diberikan komentar ataupun arahan dari Ibu Foto. Selamat siang, salam sukses buat warga Kalibawang, Pak. Untuk pemirsa Ruang Siang Menoreh, semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali Bapak atas terselenggaranya kegiatan ini, karena ini bisa mendekatkan kami dengan pihak masyarakat tentunya untuk memberikan informasi-informasi berkaitan dengan Kamtibmas khususnya Secara online. Iya, secara online. Oke, pagi ini kami akan mengulik lebih dalam tentang yang sedang tren gerakannya Polda DIY ya, yaitu gerakan Ibu Memanggil. Gerakan Ibu Memanggil ini Polres Kulon Progo juga sedang gencar mensosialisasi gerakan ini. Ini mohon mungkin bisa diberikan latar belakang gerakan ini ada, kemudian konsepnya seperti apa Bu, biar nanti masyarakat dapat mengikuti. Iya. Jadi begini Bapak, kami dari pihak kepolisian, khususnya di jajaran Polda DIY, karena inovasi ini diciptakan oleh Bapak Kapolda DIY. Oh iya. Ya, dengan tujuan. Jadi hanya di DIY ya? Iya, ini program Ibu Memanggil ini khusus di Polda DIY. Tentunya mungkin ada banyak inovasi-inovasi yang lain di Polda yang lain berkaitan dengan hal ini. Cuman kalau ini khusus untuk di Polda DIY yang digagas dari Kapolda DIY, Bapak Suwondo Nainggolan. Oke. Latar belakangnya Bu. Jadi latar belakang kenapa ada program Ibu Memanggil ini. Banyak keluhan oleh ibu-ibu. Kan biasanya ibu-ibu ya Bapak yang kalau anaknya resah tidak pulang-pulang itu adalah seorang ibu yang kepikiran. Ya, yang kepikiran, yang galau. Anaknya mungkin di usia remaja. Dan bukan suatu kebetulan ya, ini mungkin fenomena. Banyak kemarin ada kejadian-kejadian yang disebut kejahatan jalanan. Melibatkan remaja. Ya, melibatkan anak-anak dan remaja. Tentunya kami luruskan dulu Bapak terkaitan kejahatan jalanan. Pada umumnya kan masyarakat menyampaikan klitih gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan yang harusnya klitih itu artinya positif, tapi dipakai dengan adanya kegiatan mereka yang melaksanakan atau melakukan kejahatan jalanan itu, terus banyak di masyarakat berkembang klitih itu. Jadi sebelum itu kami luruskan bahwa itu kejahatan jalanan. Ya, bukan klitih. Ya. Karena klitih itu bagus ya. Ya, klitih itu kan bagus dalam bahasa Jawa. Sambang-sambang itu ya. Itu kan kita mengisi waktu luang dengan mungkin berjalan-jalan. Sopo warung. Ya. Tapi karena terus kok dipakainya untuk klitih yang negatif. negatif. Jadi
kami bisa luruskan itu. Oke, jadi yang benar kejahatan jalanan. Iya. Jadi Oke. kejahatan jalan. Monggo dilanjut Bu tentang ini. Ibu memanggil itu karena kalau kebanyakan sih di wilayah kota ya. Iya. Kalau di wilayah Kulon Progo, alhamdulillah masih sedikit Lumayan ya. Lumayan lebih Ya, baik. lebih baik gitu. Tapi dengan adanya itu upaya dari Kapolda untuk mencegah itu di jam-jam anak-anak yang mungkin pergi, baik tidak menutup kemungkinan itu cowok maupun cewek Pak, anak-anak itu kan yang Iya. yang pulang larut malam, yang pulang larut malam sampai jam 10 malam mungkin atau bahkan lebih, dan orang tuanya itu mencari, jadi kan bingung, seorang ibu, orang tua bingung gimana saya harus mencari anak saya. Nah, dengan adanya hal itu Kapolda membuat program ini Ibu Memanggil, di mana Polri akan memberikan bantuan untuk mencarikan anak-anak yang mungkin pergi. Tidak selalu mesti mereka mungkin Negatif ya. menjadi pelaku, tapi kan kita berkhawatirnya mereka menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban. Jadi itu kan yang buat resah pada orang tua khususnya itu. Ini bentuk perlindungan Polri terhadap anak dan remaja ya, Iya. agar mereka tidak menjadi korban apalagi pelaku kejahatan Iya. jalanan. Lalu ibu ya, diksi yang dipilih kan ibu. Iya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ibu ketika anaknya jam 11 belum pulang misalnya, itu bagaimana yang dilakukan ibu, nanti seperti apa alurnya? Jadi begini, kenapa mengambil diksi ibu? Ya. Kami sampaikan di awal, mungkin semua orang tua akan cemas ya dengan putra putrinya yang sampai larut tidak bisa dihubungi. Tapi kan mungkin lebih banyak cemasnya itu ke seorang ibu. Ya. Nah, biasanya kan di HP itu kan ditulis ibu, begitu kan Pak? Iya, kontak personnya ibu. Di situ ya. kalau kita telepon kan pastinya Munculnya di situ ibu memanggil begitu. Oh, gitu ya. Jadi, kita kenapa kita memilihnya? Gitu. Jadi mungkin dari penjelasan Pak Kapolda kenapa memilihnya Gitu ya. pakai diksi ibu memanggil, ya di situ karena lebih kedekatan seorang ibu kepada anak, kekhawatiran ibu kepada anak itu lebih besar seperti itu. Jadi ketika lewat jam 10 malam, Iya. anak tidak pulang, ibu memanggil. Iya. Di layar muncullah Iya, kontak ibu memanggil. Jadilah inovasi ibu memanggil. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ibu sudah memanggil ya, berarti bisa dipastikan anaknya ada di mana. Nah, misalnya tidak dapat dipanggil atau mungkin disuruh pulang, tidak pulang, coba bagaimana nih Bu nanti tindak lanjutnya? Jadi kita mungkin memberikan waktu ya Pak. Biasanya kan ibu itu dicontohkan ibu ya, karena ini Ya. telepon ibu ya, itu memanggil mungkin sudah lebih dari 5 kali bahkan sampai 10 kali. Iya. Kalau memanggil si anak dengan telepon itu mungkin di WA juga nggak dibalas ya. di telepon nggak diangkat tapi itu aktif. Iya. Begitu kan, Pak. Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Iya. Si anak ini apakah memang sengaja ini orang tua Nggak saya diangkat. dipanggil, ini pasti saya disuruh pulang, Iya. begitu. Iya. Memang anak si sengaja tidak menghiraukan panggilan itu. Apakah atau memang benar ini HP ini tidak ada di anak, dimungkinkan mungkin dia jadi korban maupun pelaku. Nah, itu si ibu kalau memang sudah seperti itu berkali-kali tidak bisa memanggil, silahkan kami dari kepolisian memberikan pemahaman kepada ibu-ibu, kepada masyarakat, bisa menghubungi Bapak Duko. Pak Duko ya. Ya, Pak Duko. Bisa menyampaikan kalau
oh ini putranya sampai jam sekian Belum bisa pulang, saya hubungi nggak bisa, seperti itu bisa lewat Pak Duko. Dan kami sampaikan juga bahwa Polri, kalau ini seluruh yang Polri di Indonesia ini ada saat ini ada program itu polisi jaga warga. Kalau di seluruh Indonesia namanya polisi RW begitu Pak. Ya. Tapi untuk di Jogja, karena Jogja ada istimewa dan di masyarakat ada kelompok jaga warga, makanya di DIY disebutnya boleh polisi jaga warga. Nah, polisi jaga warga ini yang selalu ada bukan melekat ya Pak ya, mendampingi masyarakat begitu. Setiap apa itu? Jadi kalau polisi jaga warga ini berbeda dengan Babin Kamtibmas ya. Kalau Babin Kamtibmas memang ada selalu bersama di wilayah. Tapi kalau polisi jaga warga ini tidak selalu melekat, namun mereka ditugaskan minimal itu 1 minggu sekali, mungkin bisa sambang, tapi sambangnya itu bisa 1 minggu sekali, tapi untuk komunikasi tidak terbatas karena sekarang kan ada sarana HP, mereka bisa komunikasi untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dan tugasnya polisi RW ini cukup simpel, memberikan informasi dan menerima informasi dari masyarakat. Jadi apa mungkin dari kita, dari kepolisian ada informasi-informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat, ya kita sampaikan melalui polisi jaga warga. Nah, sedangkan kebalikannya, dari masyarakat, kalau dari masyarakat ada informasi-informasi apapun yang bisa disampaikan, mungkin kan kadang, wah kalau saya mau lapor ke Pak Babin nggak ketemu, ke Polsek agak jauh, bisa langsung polisi jaga warga, karena polisi jaga warga ini sudah kita sampaikan agar bisa mempunyai grup atau mempunyai nomor telepon tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun Pak Duko yang ada di situ. Jadi komunikasinya mereka lancar untuk bertukar, memberikan atau menerima informasi. Dan yang kedua tugasnya adalah problem solving. Jadi problem solving kaitannya yang masalah sosial yang ringan tentunya. Solving di luar jalur hukum. Oke, gitu ya. Jadi dalam gerakan Ibu Memanggil ini ada keterlibatan yang utama adalah ibu. Kemudian kalau ibu sudah mentok, nggak bisa mau apa lagi, nggak mentok, nanti bisa ke Pak Duko. Ini Pak Duko harus tahu ini. Pak Duko karena Pak Duko dalam program ini dia terlibat. Karena Pak Duko yang mewilayahi warga ya. Nah, kemudian ada polisi jaga warga. Nah, nanti informasi mau dikemanakan kan nanti polisi yang akan mendistribusikan gitu ya. Jadi mungkin kepada Bapak Duko yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kalibawang ya Pak, bisa mungkin kalau memang ada polisi jaga warga dari kami kepolisian yang belum ada yang sambang, monggo bisa silahkan bisa sampaikan di karaoke, nanti kami akan memberikan masukan kepada polisi jaga warga itu untuk bisa bersama-sama masyarakat gitu. Berarti ya lintas sektor ya yang terlibat ya. Gerakan Ibu Memanggil ini. Di zaman sekarang banyak orang tua yang kehilangan kendali ya atas anaknya. Mungkin karena awalnya terlalu sayang atau memang anaknya yang terlalu, ibu nyebutnya kelebihan energi. Kelebihan energi ya. Itu nah biasanya mereka sudah menyerah dan berharap ditangani polisi, itu kan pas ben dulu si polisi kan gitu ya. Padahal
Harusnya tidak seperti itu. Melalui ibu dulu, melalui edukasi dulu, edukasi keluarga, baru nanti polisi pun melalui edukasi dulu ya, tidak langsung ditindak gitu ya. Target yang ingin dicapai Bu dari gerakan Ibu Memanggil ini seperti apa kira-kira? Monggo bisa. Iya. Jadi kami punya target untuk program Ibu Memanggil ini adalah hilangnya atau terpecahkannya permasalahan kekhawatiran seorang ibu, di mana anaknya kalau dimungkinkan mungkin menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan jalanan. Seperti itu. Meskipun Kulon Progo tadi lumayan bagus, tapi ini pencegahan ya. Iya, ini sebagai bentuk pencegahan karena tidak memungkinkan seperti disampaikan apa ya Pak ya, teori balon seperti itu kan Pak. Kalau di wilayah kota terjadi, di sana ada kegiatan polisi yang maksimal untuk mencegah itu, tentunya akan bisa muncul ke wilayah lain, geser. Ya, jadi kita di Kulon Progo, di Polres Kulon Progo ini juga berupaya jangan sampai gelembung itu dipencet sebelah sana, kok munculnya di Kulon Progo, jadi gitu. Jadi ini langkah preventif. Iya. Untuk melindungi anak dan remaja kita, untuk melindungi masyarakat secara umum, dan ini melibatkan berbagai pihak. Iya. Tapi mungkin saya akan lebih jelasnya Pak. Kami sampaikan dulu. Tadi kan kita hanya sampai kita seorang ibu kalau anaknya nggak pulang-pulang itu bagaimana? Iya. Kan baru sampai ke Pak Dugo. Belum biar maksudnya biar masyarakat tahu bagaimana langkah selanjutnya. Jadi kami ulangi coba. Apabila si anak itu tidak pulang mungkin sampai jam 10 sampai jam 11 malam, ibu itu bisa menghubungi Pak Duko, seperti itu. Nah, Pak Duko bisa menghubungi ke Pak Polisi Jaga Warga, di mana tadi saya sampaikan bahwa Polisi Jaga Warga harus mempunyai nomor telepon Pak Duko, sebaliknya Pak Duko juga biar bisa gampang. Nah, setelah itu, setelah dari Pak Duko menyampaikan ke Pak Polisi Jaga Warga, tentu saja Pak Polisi Jaga Warga tidak bisa bertindak sendiri di situ. Tapi dari Pak Polisi Jaga Warga itu bisa menghubungi piket reserse, piket reskrim di polsek terdekat boleh, di Polres boleh, tapi tentunya kalau di polsek terdekat, terus bisa menghubungi pihak. Kan di reskrim itu di kepolisian ada beberapa piketnya, ada piket reskrim, ada piket samapta untuk patroli ya Pak untuk patroli ke wilayah untuk mencari. Kalau di telepon ini nggak diangkat, ini kenapa? Nah, kita dari pihak kepolisian berusaha untuk melaksanakan patroli. Kalau terutama kita mungkin yang kalau di kota di sekitar Polres itu kan banyak di wilayah alun-alun depan itu kan mungkin ada banyak anak-anak nongkrong ya. Bahkan kita memang sudah ada upaya setiap malam itu melaksanakan patroli di sana, tapi anak-anak kan juga mungkin mencari celah-celah di saat itu. Setelah mungkin ada dari samapta patroli dan memang mungkin bisa menemukan si anak di mana ya anak nanti kita bawa, kita kembalikan ke Pak Duku, kita kembalikan ke orang tua. Insya Allah bisa dalam keadaan selamat seperti yang diharapkan orang tua. Tapi ini Pak, seandainya di saat di patroli tidak bisa ketemu, nah itu dari reskrim itu ada upaya untuk mencari
bisa mendeteksi anak ini lokasinya di mana. Ya, gitu. ada cara Jadi, khusus. ya, ada cara khusus. Jadi nanti dari pihak reskrim nanti akan membantu itu. Kalau toh memang dengan dipatroli belum bisa Belum ditemukan. untuk ditemukan. Mungkin berada di luar wilayah. Iya, Ya. jadi kita berusaha untuk maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti itu, Mbak. Oh, kayak gitu ya. Jadi langkah selanjutnya sampai dengan nanti anak bisa dikembalikan Iya, kepada orang tua. Oke. Ini monggo Bu disampaikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan gerakan Ibu Memanggil ini agar masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika anaknya pada jam 10 malam tidak ada di rumah. Monggo Bu. Kepada masyarakat Kalibawang khususnya dan di wilayah Kulon Progo juga umumnya, bahwa dengan adanya program Ibu Memanggil ini, kami dari pihak kepolisian berharap ini bisa membantu keresahan dari seorang tua orang tua yang anaknya mungkin tidak pulang-pulang. Jadi silahkan kepada Bapak Ibu semua warga masyarakat yang memang mengalami hal seperti itu, silahkan bisa menghubungi Pak Dukuh sesuai tadi yang kami sampaikan alurnya. Insya Allah nanti pihak kepolisian akan membantu sampai putranya bisa kembali dengan selamat. Begitu. Dan kami juga berharap kepada masyarakat juga bisa membantu kami di kepolisian dengan memberikan informasi-informasi, karena kita juga tidak mungkin, kita memang selalu berpatroli, tapi kadang kan kita juga ada keterbatasan ya, tidak bisa menjangkau, tapi insya Allah dengan informasi dari warga masyarakat kita berupaya untuk bisa membantu masyarakat. Kembali membantu kepada masyarakat. Iya, karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bu Dina telah hadir di ruang siaran Lore dengan tema gerakan Ibu Memanggil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, dan saya tunggu kehadiran berikutnya tentu dengan tema yang berbeda. Semangat melayani masyarakat dengan slogan Polri Presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ibu memanggil, disitulah aku harus pulang. Buang semua rasa cemasmu ibu, ku baik-baik saja. Takkan pernah rela sedikit pun membuat air matamu terjatuh. Sungguh ku sangat menyayangkan